Namanya Rizka. Di pendakian gua di Gunung Lawu via Cemoro Kandang di tahun 99. Sayup-sayup gua dengar ada suara minta tolong ya. Ada seorang pendaki itu ya. Dia pegangan akar di lembahan di lereng. Di lereng seperti mau jatuh gitu ya. Dan jelas sekali gue dengar suaranya minta tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan gue Epe. Oke teman-teman, malam ini gue coba bercerita ya seputar pengalaman gue di sekitar tahun 99. Ya sebenarnya cerita ini sudah pernah gue bahas di channel gue sebelumnya. Gue coba ceritakan ulang karena ada beberapa teman-teman netizen gitu ya, DM gue di IG gue sendiri untuk coba menceritakan ulang apa yang pernah terjadi di pendakian gue di Gunung Lawu via Cemoro Kandang di tahun 99. Jadi kisahnya adalah waktu itu gue pendakian bukan tugas. Jadi biasanya kalau di Mapala itu kan ada tugas buat ngambil keanggotaan tetap atau jenjang divisi ya. Cuma kali ini gue nggak ke arah sana gitu. Ini ada pendakian gue biasa bersama teman-teman gue yang satu jurusan di kampus gue. Oke. Waktu itu gue mendaki 4 orang. Komposisinya seperti biasa, emang udah jatah gue dari dulu ya. Gue selalu bagian belakang sweeper. Jadi kita start dari Kemanggisan, itu biasanya sore ngejar kereta jam 8 jam 9 ya dari Gambir. Kemudian sampai ke stasiun, kalau nggak salah waktu itu gue ke Jogja ya, stasiun Tugu ya, nggak tahu, harusnya kan langsung ke Solo atau Tawangmangu gitu ya. Cuma pada waktu itu kita dapat informasinya bahwa pergerakan Gunung Lawu via Cemoro Kandang, kita naik kereta turunnya di Jogja. Nah singkat cerita dari situ kemudian kita lanjut naik angkot bis ke jurusan Tawangmangu dan kita turun di base camp Cemoro Kandang di teman-teman AGL anak Gunung Lawu. Jadi singkat cerita kami ini naik itu nggak sesuai dengan schedule. Maksudnya dalam arti bahwa kita nggak ngejar target, kita santai. Nggak seperti pendakian gue biasanya kan harus jam segini gitu. Tapi asli ini pendakian yang bener santai karena bukan tugas, lagi-lagi bukan tugas. Jadi gue start dari Cemoro Kandang, dari base camp AGL itu setelah perizinan pastinya ya. Itu sekitar jam 1-an lah, karena kita saking leha-lehanya gitu ya. Nggak terlalu ngejar target. Paling nggak malam itu kita udah sampai di Boyem, karena selalu patokannya dalam Boyem pada waktu itu. Sampai hari ini pun seperti itu gitu ya. Jadi sekitar jam 1-an setelah perizinan sudah selesai, registrasi, kemudian briefing, tanya info, data informasi biasa, cuaca, akhirnya kami start. Dan di awal-awal biasanya kita selalu jalan bersama gitu ya. Cuma kalau kebiasaan gue dengan teman-teman ini ya, kalau sudah di pertengahan jalan itu kita udah saling agak jauh-jauhan gitu ya. Karena emang safety prosedur ya, bukan maksudnya
meninggalkan teman atau apa gitu ya. Cuma karena tadi bahwa kita tuh malam itu Mbok Yem, kita harus geber sampai ke Mbok Yem, dan bahkan jarak pandang pun mungkin gue sama teman gue di depan itu sekitar 20 menit atau berapa ya, setengah jam mungkin ya, karena jalan sendiri-sendiri. Kita nggak akan pernah khawatir karena safety prosedur tadi ya. Dan sekitar jam 5, karena gue bagian belakang, kita ditempa dengan hujan kondensasi yang intensitasnya lumayan agak tinggi. Makanya pun nggak berpikir teman-teman yang di depan atau gimana gitu, yang penting gue jalan terus. Akhirnya setelah maghrib ya, gue istirahat ngeres bentar gitu ya, gue mau ngeluarin senter. Terus lagi-lagi tadi gue sendiri, jadi walaupun kita jalan berempat tapi di lapangan kita sendiri. Setelah gue ngeluarin senter, gue jalan agak sekitar 15 menit ya, tiba-tiba senter gue mati. Ini yang kebiasaan apa ya, jadi hal-hal ini sering terjadi sama gue gitu ya, di satu kondisi yang mungkin kalau dibahas agak-agak aneh gitu ya, karena beberapa kali gue ngalamin hal seperti ini, walaupun itu adalah senter baru atau gue selalu bawa cadangan. Jadi walaupun gue ganti baterai atau gue ganti lampu, gue tetap ngalamin sesuatu yang sama gitu. Tiba-tiba senter itu mati. Itu sekitar jam 7 jam 8 ya kalau nggak salah ya. Dan gue sudah mendekati pos 5 pada waktu itu. Gue ingat banget itu udah mau sampai pos 5. Jadi kalau zaman dulu itu pos 5 itu di atas, gue nggak tahu ya kalau sekarang ya, Cemoro Kandang itu seperti apa. Cuma pada waktu zaman gue itu di pos 5 itu adalah tempat dataran dan situ ada seng waktu itu, dan lumayan anginnya kenceng kalau kita ngelintasin tempat itu. Nah, sebelum sampai di sana, tadi yang gue ceritakan bahwa gue ngalamin satu kondisi bahwa senter gue mati di sana. Dan gue berapa kali ganti baterai, bohlam pun tetap gue ngalamin hal yang sama. Apalagi ditambah tadi hujan kondensasi yang intensitasnya itu tinggi buat gue pada waktu itu ya. Nah, di tengah senter gue ini yang nggak nyala ya, gue coba pakai sistem trik ya. Biasanya gue pakai trik yang kalau gue ajarin ke teman-teman di pendaki atau di siswa gue, bahwa kita punya aqua ya, kita punya botol air mineral. Itu biasanya gue potong, dan waktu itu zaman-zaman itu tenar-tenarnya lu bawa lilin gitu. Kalau sekarang kan lu orang pasti bawanya yang yang lampu tenda gitu ya, yang pakai power bank yang dicas gitu. Cuma zaman-zaman itu kita masih pakai lilin buat penerangan di tenda. Oke. Jadi singkat cerita, di sekitaran menuju pos 5 di antara lereng itu ya, sekitar jam setengah 8, di tengah intensitas hujan yang tinggi itu, gue bikin penerangan dengan cara tadi botol air mineral itu gue potong, kemudian gue lubangin di bawahnya, dan gue kasih lilin, kemudian gue tutup dan gue ikat. Jadi gue bikin lentera. Niat gue bikin lentera pada waktu itu. Oke. Dan alhamdulillah gitu ya, perjalanan gue dengan lentera itu ya cukup repot sih ya. Ibaratnya kalau lu pakai senter lebih enak gitu. Cuma kalau nenteng-nenteng gindolan agak ribet gitu. Nah, sekitar 10 menit atau 15 menit gue berjalan ya, gue nggak sadar gue jalan itu dengan penerangannya sedikit itu gue nggak ketemu jalur. Jadi emang pada waktu itu Cemoro Kandang itu banyak banget jalur potong.
karena lintasannya itu muter di punggungan, dan kebiasaan kita kalau jalan di siang hari itu bete ya ngeliat jalan muter-muter, kita suka potong-potong jalur gitu, potong-potong jalan. Nah, ternyata di tengah gue motong jalan itu, gue nggak ketemu jalur utama. Terus saya gue coba pakai aqua dengan penerangan lilin, penerangan sedikit ya, susah juga ya buat nemuin jalur, apalagi di tengah hujan kondensasi. Nah, di tengah gue nggak nemu jalur itu, tiba-tiba gue kayak sayup-sayup gitu ya, ada kayak kedengaran suara minta tolong gitu. Itu kayak suara yang dibawa angin gitu. Jadi kalau teman-teman kalau misalnya ada di ketinggian berapa gitu kan, apalagi di Gunung Sumbing atau di Gunung Sindoro kan, kadang-kadang suka dengar suara azan dari bawah gitu, dari desa itu di atas. Nah, itu gue sayup-sayup, gue dengar ada suara minta tolong ya, walaupun gue nggak yakin apakah itu benar atau enggak gitu. Soalnya kan kadang-kadang kalau lagi capek gitu ya dari pendakian, macam-macam aja gitu. Lu kadang-kadang ngeliat pohon itu kayak pocong gitu ya. ngeliat akar itu kayak ular gitu ya. Bahkan lu mendengar suara angin pun seperti seolah-olah itu suara manusia. Oke. Jadi sayup-sayup suara minta tolong itu berapa kali gue denger, itu makin jelas ya, karena gue penasaran ya tebak-tebakan gitu ya, bener nggak sih ini bener. Akhirnya gue beraniin diri untuk ke arah tempat dimana suara itu terdengar. Jadi udah perasaannya udah dingin gitu ya, angin laut itu hembusannya itu nusuk tulang banget ya pada waktu itu ya. Terus ditambah dengar suara sayup-sayup seperti itu kan, ya perasaannya udah aneh-aneh. Cuma gue coba beraniin diri ya untuk deketin suara itu. Jadi di satu lereng ya teman-teman, di satu lereng di tengah gue mencari jalur utama. Ini lereng nih, itu ada lembahan, kiri kanan itu ada lembahan ya. Suara itu terdengar dari sana, dan gue deketin suara itu, makin kenceng ya. Oke. Jadi di tengah di tengah sayup-sayup suara itu, gue coba deketin suara itu. Bener aja itu gue deketin ke arah lembahan. Ternyata ada seorang pendaki gitu ya. Dia pegangan akar di lembahan, di lereng seperti mau jatuh gitu ya. Dan jelas sekali gue dengar suara yang minta tolong. Akhirnya spontan ya gue tolongin ya. Jadi gue tarik tangannya, kemudian gue tarik ke atas. Itu baju basah ya, karena hujannya asli lumayan deras banget pada waktu itu ya. Jadi ternyata ini hujan kondensasi yang intensitas tinggi, lama gitu. Yang gue pikir tadi sebentar, ternyata lama. Sepanjang jalan itu gue ditempah terus dengan hujan kondensasi itu. Oke. Setelah gue tarik ke atas, mendaki ini, itu kusut banget ya. Jadi tangannya itu dia kayak baret-baret gitu, kena akar gitu. Kemudian di sini ada codet-codet di kiri, lusuh basah, dan celong, matanya itu celong. Terus seingat gue dia pakai kemeja semacam apa ya, alma mater. Dibilang alma mater pun bukan, tapi semacam alma mater deh. Gue agak lupa, pokoknya gue inget banget itu kemeja warna biru dongker. Itu yang gue inget. Jadi bajunya itu sobek ya. Gue tarik ke atas, terus dengan dia menggigil, akhirnya yang tadinya gue mau lanjutin jalan,
ngeliat kayak gitu gue juga panik ya sebenarnya. Ya manusiawi sih. Bertemu seorang pendaki yang bergelantungan di akar dengan kondisi yang kucel, luka-luka gitu kan. Ya pasti panik asli. Dan gue baru itu ngalamin kondisi seperti itu. Meskipun ya di materi atau di apa sih, di diksar atau apa gitu kan, gue sering mengalami gitu. Cuma itu diksar ya, ini beda. Oke. Jadi akhirnya gue cari tempat yang cukup ya untuk kita ngeres ya. Gue nggak lanjutin perjalanan karena tadi yang pertama adalah penerangan gue sedikit sekali ya. Senter gue mati, berapa kali gue ganti itu nggak bisa juga. Akhirnya gue pakai tadi lentera buatan, kemudian ditambah dengan intensitas hujan yang tinggi dan baju gue juga basah. Itu dingin sekali pada waktu itu kondisi laut. Akhirnya gue coba turun ke arah yang agak tempat rata. Jadi emang rapat banget teman-teman kondisi jalurnya pada waktu itu ya. Dan gue turun sedikit, itu ada satu dataran yang paling gak cukup buat satu orang ya. Akhirnya gue mutusin untuk camp. Dan lagi-lagi gue memang gak bawa tenda pada waktu itu. Gue bawa flysheet. Karena kita terbiasa dengan sistem pergerakan tinggi, apalagi pada waktu itu tenda-tenda pada zaman itu kan yang frame-framenya itu besar-besar diameternya gitu ya, lumayan berat ya, sekitar 4 kilo 5 kilo. Jadi biasanya itu yang bawa teman kita yang paling jalan duluan gitu, tim advance. Jadi begitu dia nyampe, tenda sudah berdiri. Sementara gue safety-in diri gue dengan flysheet. Oke. Jadi singkat cerita, setelah gue menemukan tempat yang cukup ya untuk gue bikin bivak flysheet. Tempatnya itu cukup buat satu orang tadi gue bilang. Terus gue safety-in si pendaki ini ya. Di tengah dia menggigil. Terus gue coba tanya nama, asal gitu ya, biasa ya. Jadi teman-teman, namanya Rizka. Dia asal dari Malang. Dia melakukan pendakian bersama sekitar 8 orang atau 9 orang ya pada waktu itu ya. Entah kenapa tiba-tiba dia tersesat atau tertinggal di belakang dan mengalami kondisi yang sama di antara terpaan hujan kondensasi. Kemudian dia tergelincir ke lembahan. Dan terakhir dia pegangan akar dan dia mendengar suara langkah kaki, dia teriak, akhirnya bertemu dengan gua. Jadi singkat cerita seperti itu. Apa yang diceritakan sama Rizka. Oke. Jadi di malam itu ya teman-teman ya, gue coba obatin dia gitu, gue keluarin P3K gue, alkohol segala macam ya, luka-luka gue beresin sesuai dengan pengalaman gue pada waktu itu ya. Sekali gue ajak ngobrol supaya nggak hilang fokus. Akhirnya SB gue cuma satu. Akhirnya gue mau keluarin jaket gue untuk dia pakai gitu ya, untuk dia ganti baju. Gak lama dia bilang, tolong ambilin depek dia yang kemungkinan jatuh di sekitar tempat dia tergelincir. Di situ ada jaket dan lumayan ada logistik. Dia bilang kan untuk nambah logistik gue pada malam itu. Ya sudah, akhirnya gue coba balik lagi ke atas untuk ngambil di mana depeknya dia tuh ada gitu ya. Lagi-lagi gue pakai lentera teman-teman ya. Gue naik ke atas, gue turun ke lembahan tempat dia tergelincir itu, kemungkinan jatuh di situ.
dan alhamdulillah ketemu, tapi sudah tercerai-berai, udah sobek-sobek, udah isinya udah kemana-mana gitu. Akhirnya gue coba ambil seadanya. Nah, dengan susah payahnya itu gue ambil buka sisa-sisa pakaian dia gitu ya. Terus gue balik lagi ke bivak gue bilang sama dia, ya dapatnya segini aja gitu. Cuma ini aja yang gue temuin di sana. Oh ya sudah gitu kan. Jadi setelah dia ganti ya beberapa pakaian yang gue kasih kan, gue bawa pada waktu itu gue paling bawa 2 kaos, nggak banyak gue kalau pendakian ya. Jadi setelah dia ganti, kemudian dia pakai SB gue, ya gue kalau inget, asli gue inget mukanya itu sampai hari ini. Ya muka-muka orang Malang gitu, hitam manis gitu. Tapi ya sudahlah. Oke, teman-teman. Malam itu gue nggak bisa tidur ya. Baju gue basah. Baju yang kering gue kasih dia untuk pakai. SB gue kasih dia gitu kan. Jadi gue biarin dia ngeres, sementara gue masih di depan bivak. Untungnya gue bawa parafin. Jadi biasanya gue bawa parafin untuk penghangat gue di jalur biasanya kan. Karena gue gali tanah, gue taruh parafin di dalamnya, terus gue bakar, gue ngangetin diri di sana. Sementara gue bakar nyalain kompor ya. Jadi setelah gue bikin teh manis, gue bikin Indomie ya, mie rebus ya, waktu itu mie rebus telur. Cukup lah buat makan malam itu. Karena gue ngitung perbekalan, tadinya gue mau masak nasi, cuma dia nggak mungkin gitu, nggak akan terima asupan itu gitu. Gue tawarin juga dia nggak mau gitu. Biasa kalau ya mungkin gejala hipo ringan gitu. Karena kalau hipo ringan untuk pendaki perempuan itu mual perutnya, jadi nggak bisa lo kasih asupan yang terlalu berat. Jadi paling nggak lo kasih teh anget, kemudian kuah-kuah Indomie gitu ya, kuah-kuah mie, tambahin telur atau apa gitu ya, itu case biasa. Jadi malam itu begitu dia ngeres, gue tetap di depan perapian. Gak lama dia terbangun ya, terus dia tahu-tahu dia cerita bahwa dia gelisah karena pendakian itu dia nggak izin sama nyokapnya. Jadi dia selalu bilang kalau mungkin kejadian itu karena dia nggak dapat izin kali ya sama nyokapnya, jadi dia ngalamin satu kondisi yang seperti itu. Dan dia tanya sama gue gimana cara ngomong sama nyokapnya gitu, dan pasti dia akan dimarahin habis di sana. Jadi teman-teman, dia cerita bahwa dia 2 saudara, dia punya kakak namanya Mbak Ratih. Kemudian dia di rumah tinggal bertiga sama ibunya karena bapaknya udah nggak ada. Jadi yang biayain dia sekolah sampai dia kuliah itu adalah kakaknya. Dan sesekali ibunya juga suka nasihatin gitu. Jadi apa ya, jangan sia-siain gitu ya biaya yang udah dikeluarin sama kakak lu gitu kan, udah sampai segitunya gitu. Dan dia keinget itu aja. Jadi dia keinget nasihat-nasihat nyokapnya gitu ya, yang bikin dia ngerasa bersalah. Harusnya dia izin dulu gitu, dia ngelakuin pendakian ini gitu. Apalagi dia harus ngomong apa sama ibunya dan sama Mbak Ratih. Itu yang gue inget dia cerita sampai hari ini ya. Akhirnya gue coba bercanda ya, gue coba bercandain, gue coba ceritain sama dia gitu. Kalau gue
waktu masih SD gitu ya. Kalau rapot gua merah, gua pernah ya teman-teman. Gua pernah dapat nilai merah 1 gitu ya. Biasanya kalau rapot di SD itu kan lu harus tanda tangan orang tua gitu ya, untuk lu kembalikan lagi kepada guru wali kelas. Gue ceritain sama Rizka ya. Gue kalau minta tanda tangan bokap itu selalu habis subuh. Begitu gue berangkat sekolah, almarhum bokap masih antara ngantuk-ngantuk gitu ya, gue bangunin, "Pak, tanda tangan dong," gitu. Jadi dia nggak ngelihat gitu, nggak ngelihat apa yang ditandatangin sama dia. Gue pikiran itu ya. Akhirnya gue kasih tahu sama dia, gimana kalau kamu bikin permohonan maaf sama guru, nggak harus ngomong, kamu cukup tulis surat, terus kamu kasih dia gitu kan, sebelum kamu berangkat kuliah. Habis subuh lah gitu kan, kalau dia berangkat kuliah pagi-pagi ya. Akhirnya ya sudah kata dia kan. Tapi dia minta tolong dibikinin karena gue lupa, sorry. Jadi peralatan dia itu sudah tercerai-berai ya. Dia sempat tanya bikinnya gimana gitu kan. Kan harus pakai kertas segala macam kan. Dan akhirnya ya kebetulan gue selalu bawa peralatan tulis ya. Jadi teman-teman, gue terbiasa dengan catatan ya kalau lagi naik gunung. Jadi kebetulan gue punya kertas dan pulpen ya. Peta juga gue bawa. Insya Allah gue lengkap safety prosedur. Jadi begitu dia minta tolong sama gue buatin surat, ya sudah, akhirnya gue ambil buku kecil ya, buku kecil pada waktu itu ya, gue sobek terus gue bikin surat permintaan maaf atas nama dia. Gue tanya sama dia, lo di rumah dipanggil apa ya? Biasanya dia dipanggil Ica kalau di rumah. Oh ya udah, akhirnya gue bikin di situ. Seingat gue, yang paling gue inget ya kata-kata terakhir ya, maafin Ica bun gitu, karena dia manggilnya bunda. Itu yang gue inget. Jadi malam itu gue tulisin itu surat. Terus akhirnya gue lipat, masukin kantong. Ya udah nih, nanti kalau udah pulang, awas jangan sampai basah, gue bilang kan. Ntar kalau kita udah turun, lu udah ketemu sama teman-teman lu sudah pulang ke rumah, ya kasih nih catatan sebagai permintaan maaf lu karena lu nggak izin sama nyokap lu pada waktu itu. Ya sudah, akhirnya gue ngeliat dia senyum pada waktu itu ya. Yang tadinya bete, kucel, muka pucat ya alhamdulillah agak baikan ya, dan senyum gitu. Bahkan dia bilang kalau gua turun ya sempetin mampir, kapan aja gua naik gunung sempetin gua mampir ke sana. Dikasih gua ancar-ancar alamatnya, ketemu almarhum bapak ini gitu kan, rumah sekian, desa sekian gitu. Ya itu gua inget banget. Akhirnya ya udah, gue suruh istirahat lagi. Gue suruh istirahat sambil gue nungguin dia gitu. Jadi lo nggak usah khawatir, lo istirahat, biar gue aja yang jaga di sini. Soalnya kalau udah terang kita lanjut jalan. Oke teman-teman. Jadi singkat cerita, malam itu gue nggak tidur. Sekali-kali gue ngeliatin dia, gue selimutin ya. Gak lama, asli malam itu panjang banget ya. Gue ngeliat jam, kadang ngeliat jam. Dari jam kejadian jam 8, jam 9 lah, sampai gue masakin sampai dia istirahat sekitar jam 11-an. Jadi sekali gue ngeliat jam 1, jam 2. Itu malam itu panjang banget. Sampai gak lama gue lelah, gue tiduran ya teman-teman ya. Jadi di tengah di tengah lumut dan akar gitu, dan kain tadi yang warna biru. Jadi gue ngeliat ini ada kerangka aja di sini. Jadi gue ngeliat tulang ya teman-teman. Gue ngeliat tulang, posisinya seperti ini. Ojo lewat kene dek, dia bilang. Terus aja dia ngomong kayak gitu.